Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dan secara umum para pemirsa Insan TV dimanapun antum berada, hamdan wa syukran lillah, pada hari ini kita kembali bertemu di dalam acara tentunya program yang membawa kita kepada ketaatan ilallahi subhanahu wa ta'ala karena menuntut ilmu. Dan di antara ilmu yang terpenting dan yang paling mulia di sisi kita yaitu ilmu akidah secara luasnya. Tauhid, pengesaan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau bicara akidah, maka lebih luas, a'am min dalik. Sehingga pada kesempatan hari ini bertepatan kita masih ada di bulan Muharram, sehingga kami kira nggak salah kalau kita masih layak membawa sebuah sejarah yang di sana memang ada acuan akidah yang menyimpang, yang menjadi duri dan merepotkan kaum muslimin, yaitu Syiah Rafidhah, yang dimulai dari Madinah sampai nantinya di Karbala. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita bicara Syiah, itu kan rata-rata dimulai dari masa Ali radhiyallahu anhu. Padahal aslinya pendiri dan pencetus Syiah yaitu Abdullah bin Saba itu sudah mulai merusak Islam dari zaman Utsman bin Affan. Ya, merusak Islam dari zaman Utsman bin Affan. Jadi Utsman menjadi khalifah yang ketiga, Amirul Mukminin. Itu Abdullah bin Saba sudah keliling ke sana ke sini di Hijaz, merongrong kalau Utsman itu nggak adil, Utsman itu nepotisme, Utsman macam-macam. Wah, digoreng. Apapun kesalahan dari pemimpin digoreng, ya, dipanas-panasi, ngompori. Itu sudah nggak zaman sekarang, zaman Abdullah bin Saba. Otomatis di Hijaz nggak mental, nggak mampu, karena para sahabat, para ulama di Mekah. Ya, ada Abdullah bin Zubair. Ya, di Madinah ada Abdullah ibnu Umar. Maka keluar Hijaz. Ya, ke Syam mental juga. Masih ada Amr bin As. Ya, kemudian ke Basrah. Ya, lumayan dapat meskipun dikit. Baru kemudian ke Kufah. Mulai cukup banyak orang yang mendengarkannya. Di Mesir juga cukup ada. Sehingga pada suatu hari di bulan haji, itulah kenapa Abdullah bin Saba meminta orang-orang yang sudah dikompori itu. Jadi kalau istilahnya menyebarkan hoak itu bukan zaman sekarang. Zaman Abdullah bin Saba itu sudah bapaknya hoak gitu. Bahkan lebih kejuhudannya lebih sangar lagi, nggak cuma via sosmed. Ya, nggak cuma jadi influencer, buzzer dan macam-macam, enggak. Ya, keliling negeri. Dia adu domba itu. Dan ternyata yang paling bisa mengena ya dan menjadi masanya Abdullah ibn Saba adalah orang-orang yang nggak punya ilmu. Ya, rata-rata muda-muda, semangat-semangat, ya, orang-orang Kufah. Masya Allah, orang-orang yang dikenal dengan kedustaan dan pengkhianatan.
Sampai Imam Abu Hanifah saja dikenal dengan madrasatur ra'i, ya, lebih menggunakan akal, kias dan macam-macam. Itu bukan karena beliau bukan ahlul athar, enggak seperti itu. Karena beliau tahu ini kampungnya, daerahnya, ini hadis masuk sejengkal, keluar bisa 1 hasta. Orang-orang pendusta semua rata-rata. Maka beliau coba tanamkan antara nas-nas Al-Quran, ya, dengan hadis itu, dengan kias beliau rahimahullah, ya, karena mengantisipasi hadis yang palsu, hadis yang lemah. Bukan beliau tidak menerima hadis, bukan, karena sangat susahnya memilah hadis ini sahih ataupun tidak di daerah Kufah. Nah ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sehingga berangkat haji di musim haji itu ke Madinah, bukannya haji dengan baik dan benar, malah gempur rumahnya Utsman. Mulai dari pengepungan, ya, di saat pengepungan ini sahabat Ali yang nanti menggantikan Utsman bin Affan itu meminta putra-putra beliau, ada Husain, ada Hasan. Dan beliau sendiri itu juga ada menjadi pembela ring 1 dari Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi kilas sejarah bahwa orang Khawarij yang nantinya geruduk Utsman itu pertama kali diprakarsai dan dikompori, support, ya, hoak dari siapa? Abdullah bin Sabah. Aslinya demikian. Ini sahabat-sahabat, ya, sahabat-sahabat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam muttafaq alaih, la tasubbu ashabi, janganlah kalian menghina, mencela, meremehkan sahabat-sahabatku. Di saat kalian berinfak, lau anna ahadakum, seorang dari kalian berinfak emas dhahaba, ya, emas segunung Uhud, tidak akan bisa menyamai sedekahnya mereka 1 mudnya, wala nasifa, atau mungkin separuh dari mud, setengah mud, secuil sedekahnya para sahabat. Dan itu sedekahnya bukan emas, paling cuma sekorma, paling cuma 1 gelas air. Maka bicara sahabat, ya, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, ini kita punya pakemnya, pondasinya. Ini salah satunya, ya, yaitu Quran surat At-Taubah ayat 100. Ini salah satu saja, ini masih banyak, dalil-dalil masih banyak. Cuma kita ambil salah satunya. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Jadi orang-orang yang pendahulu memeluk agama Islam, menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabiqunal awwalun. Dari siapa aja? Dari kalangan muhajirin, orang yang hijrah dari orang Mekah ke Madinah, wal ansar, orang-orang yang membela Nabi dari kalangan pribumi Madinah, Yasrib. Walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radhu'an. Jadi kalau bicara sahabat, pondasinya ini, radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah meridhai mereka dan mereka ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau artinya Allah ridho, itu berarti surga sudah terbuka untuk mereka. Lampu hijau surga itu sudah ada. Maka ayat berikutnya, wa a'addalahum jannat, Allah siapkan bagi mereka surga, tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Jadi ini, ya, yang sahabat itu terkadang beberapa di antara mereka itu, ini kan secara umum dapat dari surat At-Taubah ayat 100. Nanti ada lagi Badar. Rasulullah bersabda, if'alu ma syi'tum fa inna mau'idakumul jannah. Sudah kalian mau ngelakuin apa saja,
kalian sudah dapat janji surga. Bayangkan ini orang Badar. Nanti belum yang Uhud. Ya, ada sahabat-sahabat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya wajabat kal jannah, wajabat kal jannah. Ya, kamu berhak mendapatkan surga, kamu dapat, masya Allah. Belum yang 10 yang langsung Rasul sampaikan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Jadi bicara sahabat, hati-hati. Hati-hati sekali. Karena di antara kita belajar akidah, itu totalitas kita ngaji akidah, yaitu bagaimana kita memuliakan sahabat. Di semua kitab akidah, itu pasti ada bab bagaimana peranan dan sikap kita terhadap sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kalau sampai kita mencela mereka, sudah. Akidah kita muttaham. Sudah mulai terdakwa ngapa-ngapain ini. Nah, ini orang-orang Khawarij, ya, orang-orang yang gempur ngepung rumahnya Utsman, minta turun. Masya Allah, Utsman gak mau. Dengan berangkat satu hadis, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ketika engkau nanti mendapatkan baju kebesaran kepemimpinan, dan ada orang yang menginginkan melepaskannya, fala takhlaha. Jangan engkau copot, jangan engkau lepas pakaian kepemimpinanmu itu. Maka ini sahabat, Rasul sudah pesan, makanya dibela dan dipakai kepemimpinan imamah Amirul Mukminin sampai beliau mendapatkan kesyahidan. Masya Allah. Dan di dalam pengepungan serta pemberontakan itu, ya, Hasan dan Husain ada membela Amirul Mukminin. Tapi namanya ribuan orang, ya, dengan orang-orang yang hanya dikenal dengan istilah qatil ahlil baghi, ya, peperangan untuk orang yang memberontak. Sampai Ali itu marah kepada Hasan Husain. Qutila Amirul Mukminin wa anta ala babih. Bisa-bisanya Amirul Mukminin Utsman, ya, itu meninggal, terbunuh, sedangkan kamu, anakku Hasan Husain, kamu ada di pintunya. Seakan-akan anaknya itu kayak nggak membela, padahal sudah membela. Tapi Allah yang berkuasa atas semua ini sebagai ibrah. Sudahlah. Radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan, Dzun Nurain. Dengan para pemberontak, ya. Tetapi sebelumnya Abdullah bin Sabah yang punya peran besar. Siapa? Syiah. Kemudian di masa di masa Ali radhiyallahu taala anhu, menantu Rasul, ya, didapuk menjadi khalifah yang keempat, Amirul Mukminin. Dan beliau memindahkan Asimah, ibu kota dari Madinah, pindah ke, kita tahu, ya, bagaimana beliau pindahnya itu. Dan ternyata lagi-lagi Abdullah bin Sabah masih ngerongrong, apalagi sudah mulai muncul fitnah ini, ya, ketika Muawiyah yang ada di Syam meminta Ali untuk segera mengkisos. Ingat, ini kita bicara dua sahabat mulia. Yang satu mantu Rasul, ya, as-sabiqunal awwalun, Amirul Mukminin yang keempat. Yang satunya Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu juga ipar Rasul. Ya, kemudian Rasul juga pernah bersabda, kalau nanti engkau memimpin supaya memperbaiki umat, ya, ada islah bainan nas, cinta terhadap rakyat, macam-macam. Artinya Rasul sudah ada nubuah kalau Muawiyah nantinya juga menjadi pemimpin. Bicara beliau masuk Islamnya nggak seperti Ali, ya. Dan kita tahu bagaimana marotib dan juga tobakot para sahabat. Tapi Muawiyah orang mulia, yang di Indonesia cukup mendapatkan kezaliman, ya. Yang terlalu mengunggulkan Ali, merendahkan Muawiyah. Yang terlalu mengunggulkan Muawiyah, merendahkan Ali.
Dan kita ahli sunnah wal jamaah. Dua-duanya mulia, dua-duanya sahabat. Dua-duanya dekat dengan Rasul. Dua-duanya menjadi pemimpin umat. Ya, dalam satu masa. Kemudian Ali sahabat punya ijtihad, Muawiyah sahabat punya ijtihad. Sahabat ahli ijtihad. Kalau mereka benar, mereka punya 2 pahala. Kalau mereka salah, mereka dapat 1 pahala. Dan mereka berhak untuk berijtihad. Ijtihadnya Muawiyah minta kepada Ali. Muawiyah bukan gak mau baiat. Muawiyah cuma pengen menunda saja sih sampai Ali radhiyallahu taala anhu mengkisos siapa saja orang yang membunuh Utsman. Karena antara Utsman sama Muawiyah satu bani, yaitu Bani Umayyah. Satu nasab. Ya. Sangat wajar lah. Ya, kita pun juga sangat wajar kalau ada keluarga yang ini mesti kita minta pengadilan supaya cepat memprosesnya, cepat dihukuminya. Itu manusiawi sekali dan itu ijtihadnya Muawiyah. Adapun Ali punya ijtihad yang lain. Maka 2 manusia yang mulia ini terzolimi hingga detik ini. Padahal mereka punya capable di dalam ijtihad mereka. Lah kita kok ikut masuk-masuk ngurusi mereka, itulah yang menjadi dosa besar bagi kita kaum muslimin. Karena kalau kita masuk terlalu dalam, pasti nantinya hawa nafsunya ada yang condong sini, ada yang condong. Maka akidah kita sudah, itu adalah ijtihad mereka berdua. Ya, sehingga kita pun berlepas diri, bukan kemudian nggak mau tahu ya. Kita nggak mau terlalu dalam ya, mengurusi fitnah dan cobaan ujian yang melanda mereka berdua. Kita cukup ya. Beliau beristihad radhiyallahu anhuma. Dan ternyata ini semua digoreng oleh Abdullah bin Sabah sampai bisa mengumpulkan 80 orang-orang Kufah rata-rata di masa Ali. Dan sampai bilang, anta Rabbuna. Wahai Ali, engkau itu Rabb kami. Bayangkan. Ali, manusia mulia ya. Tetapi sama Nabi Muhammad saja masih jauh lebih mulia Nabi Muhammad. Lah kok ternyata malah sama orang-orang Syiah ini disebut sebagai Rabb. Tuhan, engkau Tuhan. Gimana enggak marah itu Ali bin Abi Thalib? Gimana enggak marah? Itu baru orang Syiahnya. Belum nanti dari Khawarijnya. Semua ini otak-atiknya Abdullah bin Sabah loh ini. Orangnya enggak kelihatan di depan. Tapi otak dari semuanya ini seorang majusi berandal. Dan ternyata berhasil. Yang Syiahnya sampai menuhankan Ali, yang Khawarijnya berhujung Abdurrahman ibnu Muljim di satu subuh membunuh menantu dan khalifah yang keempat radhiyallahu anhu. Ya. Ini kalau kita bicara semacam ini nggak usah pakai kitabnya ahli sunnah, kitabnya orang-orang Syiah saja itu banyak menceritakan semacam ini. Apalagi kitab ahli sunnah wal jamaah, lebih komplit, lebih komprehensif. Oleh karenanya, kembali lagi, jadi ketika Ali bin Abi Thalib dibilang Tuhan, otomatis nggak terima, dihukum semuanya nanti. Bahkan hukuman itu sampai Ali membakar mereka. Salah satu riwayat. Ya, meskipun Abdullah ibnu Abbas melarang beliau dan gak jadi, tapi salah satu riwayat menyatakan bahwa terjadi yang namanya dihukum dibakar. Nah, ketika dihukum mau dihukumnya kok dibakar, orang-orang yang menuhankan Ali lebih percaya lagi. Kenapa? Karena tidaklah ada yang menghukum dengan cara membakar kecuali Allah, kecuali Tuhan. Karena yang berhak menghukum dengan membakar siapa? Allah subhanahu wa ta'ala.
Mereka lebih yakin lagi kalau Ali itu tuh Tuhan. Wah, repot memang. Ya, padahal Abdullah bin Abbas juga sudah menasihati. Radhiyallahu an Ali bin Abi Thalib. Kemudian sepeninggal Ali, karena Ali punya anak yang Masya Allah tidak kalah cerdasnya, tidak kalah tangkasnya, yaitu Hasan. Maka orang-orang yang ada di wilayah Irak itu membaiat Hasan menjadi pengganti Ali. Tapi urusan dengan sahabat yang mulia Muawiyah belum selesai kan. Muawiyah masih dengan istihad beliau, sehingga Muawiyah pun belum mau, ya, bukan tidak mau ya, belum mau untuk membaiat siapa? Hasan. Dan di Hijaz, ya, dan di Hijaz nantinya kita akan tahu bagaimana kelanjutan dari sejarah ini. Hasan memang nggak lama sebetulnya menjadi khalifah, hanya karena kedatangan satu hadis. Ini Masya Allah ya, hikmahnya ilmu. Mungkin nggak sekarang kita rasakan, hikmahnya ilmu mungkin bukan, mungkin belajar bahasa Arab, belajar nahwu sharaf, minggu ini kita nggak mudeng. Tapi sabar saja, sabar. Ya, bisa jadi bulan depan baru pahami. Kita ambil hikmah dari Hasan radhiyallahu anhu. Hasan itu ketika menjadi pengganti ayahnya, itu kan didatangi Abi Bakar. Abi Bakar datang sambil menyampaikan hadis di saat Hasan itu masih bocah, masih bayi, masih balita. Ya, masih dalam gendongan Rasul. Rasul itu kan khutbah, Hasan Husain pakai baju warna merah mentrong-mentrong itu kan. Pelayon lari-larian itu Rasul sampai turun mimbar, gendong lagi. Ya, sambil membawakan dalil innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, ini sambil khutbah. Ini makanya kemudian menjadi fikih. Ya, khotib itu boleh turun mimbar sebentar kalau ada uzur atau ada hajat di sana. Seperti Rasul. Habis sholat, ya, setelah mereka nunggangi Rasul di skala sujud, Hasan, Husain, Rasul bersabda, ni'mar raqib anta, sebaik-baik penunggang adalah engkau. Ini Rasul sangat mendidik cucu-cucunya Hasan dan Husain. Sampai nantinya suatu ketika Rasul sampaikan kepada Hasan dan Husain. Ini cucu-cucu masih kecil-kecil, masih bocah ini. Saat itu mereka mungkin yang dengar cuma kan belum bisa mengambil faedah. Tetapi para sahabat ada di sekitar Rasul. Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadza bni sayyid." Sesungguhnya anakku ini, maksudnya cucuku ini adalah sayyid. Penghulu, tuan, tokoh. Yang dimaksud adalah Sayyid Ahlil Jannah Hasan Husain. Wala'allahu an yuslih baina ta'ifataini 'azimataini minal mu'minin. Dan semoga dengan perantara dia, cucuku ini Hasan, dialah orang yang mampu mengislahkan. Mampu apa? Mengislahkan. Mendamaikan antara dua golongan besar kaum mukminin. Ini Abi Bakar menyampaikan satu hadis ini. Didengar Hasan ketika beliau sudah dewasa. Dan berbekal satu hadis ini dia ingat. Dan saat itulah merasa ini hikmahnya. Sekarang saatnya. Maka langsung berangkat ke Syam. Menemui Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dan Hasan pun menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah. Sudah. Ya. Selesai. Dan itu membanggakan seluruh kaum muslimin.
dimanapun. Maka di tahun itu dikenal dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Ya, jadi bicara kepemimpinan, bicara tanggung jawab ngurusi negara, wilayah itu memang berangkat dari iman, berangkat dari ketakwaan, berangkat dari pesan-pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Enak bukan karena, ini punya pasukan, ini punya pasukan. Dan orang-orang Syiah itu di masa Hasan, ya, itu sudah mulai memprovokasi lagi. Kami senantiasa membaiatmu gini. Sudah nggak usah ngurusin Muawiyah. Kalau bisa kita siapkan kavaleri ke sana. Ya, kita serang Muawiyah. Lihat Hasan orang cerdas. Maka dibikin seakan-akan, oh iya nih orang Kufah ini aslinya emang menang umuk kalah ngamuk. Itu kalau orang Jawa bilang ya. Orang Kufah ini ya menang umuk kalah ngamuk. Segitu tok lah isinya. Abang-abang lambe hanya berani ngomong-ngomong aja. Maka Hasan punya teknik. Oh iya ya, persiapan pasukan. Kita mengarahkan ke Syam melawan Muawiyah. Ya. Muawiyah radhiyallahu anhu tahu rencana ini pun sudah mempersiapkan defense pasukannya untuk siap menerima pasukan dari Hasan. Lihat taktiknya berjalan dengan cerdasnya. Jadi ketika hari H berangkat, ini orang-orang Kufah, orang-orang Syiah, orang-orang siap. Kami siap membaiatmu, kami siap berada di belakangmu gini. Kabur semuanya. Ya nih, Hasan tahu. Makanya Hasan sudah nggak percaya dengan orang-orang Syiah. Ya, yang notabene saat itu ada di wilayah Irak. Maka ketika membawakan kepemimpinan dan menyerahkan ke Muawiyah, semua kaum muslimin, ahli sunnah wal jamaah, para sahabat, ahlul athar, sudah mereka semuanya senang, bahagia. Dan tahun-tahun berikutnya adalah tahun-tahun pembangunan. Tapi nggak selesai masalah urusannya. Ya, Hasan meninggal 11 tahun sebelum tahun 61 Hijriah. Hasan wafat. Ya, kemudian Muawiyah pun wafat dan kita loncati antara perang Jamal, perang Siffin, bukan di sini tempatnya ya. Tetapi Muawiyah meminta anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah, untuk menggantikannya. Ini yang cukup mengagetkan para sahabat-sahabat yang ada di wilayah Hijaz, Mekah dan Madinah. Karena harusnya ya pakai majlis surah, tetapi lihat. Karena mereka tidak tahu, belum ada WA, belum ada internet yang sekejap itu, sehingga mungkin di Syam sudah dilantik. Ya, yang di Hijaz baru mendengar kabar meninggalnya Muawiyah. Maka yang ada di Hijaz pun salah satunya yaitu Abdullah ibnu Umar membaiat siapa? Abdullah bin Zubair. Menjadi pemimpin. Menjadi Amirul Mukminin. Dan ternyata berjalan. Abdullah bin Zubair menjadi pemimpin wilayah Hijaz, Mekah, Madinah sekitarnya. Kemudian Yazid bin Muawiyah ada di wilayah Syam dan sekitarnya. Dan gak masalah itu. Ya, masalah nanti ujung-ujungnya itu ada kisah-kisah yang menyertainya. Tetapi awalnya gak masalah, para sahabat gak saling memberontak. Ya. Semuanya ada di dalam kepemimpinan masing-masing. Inilah kenapa bahwa yang disebut kepemimpinan itu yang penting sistemnya. Sistem yang dibawa adalah sistem nubuah, sistem yang dibawa oleh Nabi, Al-Quran, Sunnah sebagai pijakan, sebagai landasan. Sudah. Mau ada 1, 2 pemimpin, 1, 2 negara, 3, 4 wilayah, gak masalah. Gak mesti harus, yang penting harus satu kepemimpinan sedunia ini, satu kepemimpinan. Ya apa bedanya dengan orang Syiah?
Ya, yang mempercayai 12 kepemimpinan, kalau bukan pimpinanku, bukan imamku, yang lainnya negara kafir, yang negara wilayah kafir. Enggak semacam itu. Sama saja begitu. Harus dipimpin satu. Ya, satu kekuasaan Islam pokoknya. Harus daulah ya satu, sak dunia ini pokoknya satu. Ya apa beda sama Syiah Rafidhah? Syiah Isna Asyariyah yang meyakini 12 pemimpinnya, setiap bukan pemimpinnya maka tidak diyakini sebagai wilayah atau negeri. Pemimpin-pemimpin yang lain kafir. Na'udzubillah. Ya. Maka di zaman itu ya, ada dua pemerintahan dan berjalan. Dan gak masalah. Sampai ada surat-surat yang datang khusus kepada Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Ada di Mekah Husain. Surat berdatangan dari ahli Kufah. Ya, yang isinya bahwa kami di sini membaiatmu, kami bukan membaiat Yazid. Kami membaiat engkau yang paling cocok menggantikan ya Hasan, menggantikan ayahmu, macam-macam. Terus bahkan sebagian mereka datang ke Hijaz menemui langsung Husain. Lihat nih ya, orang-orang dengan akidah yang menyimpang pun itu semangat. Maka kita yang meyakini akidah yang sahih ini harusnya juga semangat. Jangan ngelukruh. Pokoknya siap daerah Irak siap menerimamu, siap membaiatmu dengan puluhan ribu, macam-macam. Dan itu salah satu tadi yang memprakarsa adalah orang-orang Syiah, dedengkotnya Abdullah bin Sabah. Lah, di masa ini, di masa Husain ini, ada seorang yang mungkin sejarahnya nggak banyak. Cuma ini emang ya kita bilang berandalnya setannya yang membuat fitnah Karbala. Dikenal dengan Syamr bin Diljizan. Ini yang bisiki, yang merongrong, ayolah Husain ke sini, kita siap membaiatmu, kita mendukungmu, macam-macam. Ya namanya terus-terusan. Ya datang surat-surat imbauan seakan-akan mereka pengen benar menjadikan Husain pemimpin. Maka Husain pun mengirim keponakannya atau masih ada kerabatnya yaitu Muslim bin Aqil untuk ke Kufah, untuk ke Irak. Ya. Kemudian melihat apa benar orang-orang sana siap menyambut Husain, berangkatlah Muslim bin Aqil. Dan di satu sisi yang lain, Husain dinasihati oleh Abdullah bin Zubair, jangan datang. Sama Abdullah ibnu Abbas, jangan ke sana. Jangan. Kamu gak ingat bapakmu yang bunuh siapa? Mereka. Ya. Zaman kakakmu Hasan itu juga kabur mereka. Katanya saya mendukung, membaiat, mana kabur. Janganlah. Tapi ya itu tadi. Ketika Muslim bin Aqil sampai di sana dan ternyata disambut baik. Awalnya disambut baik. Ya, begitu banyak pendukungnya, begitu banyak masanya, maka langsung ngirim surat yang ditujukan kepada Husain bahwa betul orang-orang di sini ya betul-betul siap membaiatmu. Maka sudah tambah yakin lagi dong. Maka saat itu pula Husain mempersiapkan dan membawa ahlil bait ya sebanyak 70 atau 80 orang berangkat. Sampai di Madinah ketemu Abdullah bin Umar, dinasihati jangan berangkat, jangan. Masya Allah, sahabat-sahabat mulia nih menasihati. Tetapi sekali lagi, ini mereka adalah radhiyallahu anhum wa radhu'an. Mereka ahli ijtihad.
Mereka orang terdekatnya Rasul, bahkan mereka ahlil bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Umar bin Khattab itu apa subsidi tunjangan paling tinggi dan yang paling diutamakan adalah ahlul bait. Cucu Rasul Hasan Husain, masya Allah. Pembagian kain kok ada kain yang kayaknya nggak cocok ini, levelnya terlalu murahan ini. Padahal udah bagus. Tapi Umar masih nggak legowo, belum legowo nih untuk Hasan dan Husain cucu Rasul. Sampai dicarikan, ngimpor di negeri Yaman. Ya, itu kualitas terbaik dipakaikan kepada cucu Rasul ini. Umar baru, fal'an tatibu nafsi. Sekarang diriku baru legowo, baru ngerasa puas. Kain yang dikenakan oleh cucu Rasul paling pantas dari kain impor Yaman. Nah ini, Husain tetap berangkat, ya, dengan ahlil bait, dengan anak-anak istri dan anak-anak Muslim bin Aqil. Dan ternyata, ya, setelah tahu Husain jelas berangkat, Muslim bin Aqil dibunuh oleh orang Kufah, oleh orang-orang Irak, oleh orang-orang Syiah. Sehingga ketika kabar itu sampai sudah di wilayah yang dekat dengan Karbala dan Husain sudah hampir masuk Karbala. Dan yang dari Madinah, ini salah satu riwayat ya, Abdullah bin Umar tuh ngejar mereka. Abdullah bin Umar tuh udah ngejar mereka. Ya, karena Husain itu berangkat di masa Tarwiyah. Berarti kan Dzulhijjah berangkat ke Irak. Itu dikejar oleh Abdullah bin Umar. Tapi ya qadarallahu wa ma syafa'al. Lah, ketika mendengar kabar bahwa Muslim bin Aqil dibunuh oleh orang-orang Syiah di sana, itu Husain sudah mulai sudah balik lagi. Tapi lihat kanan kirinya ada putra-putranya Muslim bin Aqil. Mereka jelas gak terima. Kita harus nuntut dulu qisas. Kita nggak mau bapak kita darahnya jatuh sampai terbunuh dan kita nggak mencari keadilan. Qisas dulu. Maka karena support dari putra-putra Muslim bin Aqil, mau nggak mau terus melanjutkan dulu. Nah, ketika itu di sana, non jauh di sana, ya, Yazid bin Muawiyah tahu bahwa Husain ingin, ya, menerima undangan orang-orang yang jelas kontra dengan beliau, maka dikirimlah pasukan di bawah kepemimpinan Ibnu Ziyad. Ya. Ibnu Ziyad ini yang nanti punya orang dekat yang bisiki penasehatnya Syamar ibni Dziljizan itu. Ya, orang dari Bani Hawazin itu. Ini aslinya, otaknya ini. Ya. Selain Ibnu Ziyad nanti juga dimurkai oleh Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah, masya Allah, ini juga bukan orang sembarangan. Ini juga terzolimi di negeri kita. Ya. Bahkan sampai ada kisah palsu nanti kepalanya Husain dikirim, ya, sampai ke Yazid bin Muawiyah. Karbala mana? Yazid bin Muawiyah di mana? Memang sudah ada pengiriman ekspres? Nggak ada, nggak. Itu palsu. Maka Ibnu Ziyad ini berangkat dengan pasukannya, ya, dan bertemulah mereka di Karbala. Di Karbala inilah Husain sebetulnya minta 3 hal. Ya, karena udah tahu aslinya ini, orang-orang aslinya ini. Bilangnya berapa ribu orang itu siap membaiat Husain. Tapi ternyata ketika Husain sudah di Karbala, orang-orang yang ngirimi surat tadi itu bahkan datang di Mekah supaya berangkat ke Irak itu, apa yang terjadi?
Mereka malah banyak yang ada di kubunya Ibnu Ziyad. Ya. Malah meninggalkan Husain. Maka Husain tahu, oh ini benar-benar fitnah, maka minta 3 hal. Yang pertama, sampaikan kami ke Yazid bin Muawiyah. Ngomong, ketemu langsung. Yang kedua, biarkan kami pulang balik ke Hijaz lagi. Atau yang ketiga, biarkan kami berjalan lagi ke wilayah-wilayah yang di sana ada fatah, ada futuhat, jihad artinya. Menjadi ahlu zuhur, menjadi ahlu pembebasan, macam-macam. Ya, jadi pengen melanjutkan jihad fisabilillah. 3 ini. Tapi lagi-lagi Syamr bilang ke Ibnu Ziyad, enggak, sudah Husain ini udah enggak, mosok sudah ada di sini kita enaknya membebaskan lagi. Kalau kita bebaskan, kemudian berada di dengan pasukan-pasukan muslimin yang lainnya, punya kekuatan, bisa lagi ke sini, bisa lagi ke Yazid, bisa lagi berontak. Orang Masya Allah ini mulut-mulut busuknya ini yang terus ngompori. Maka ini penting sekali, ini pelajaran penting. Ya. Sebagaimana hadis Hasan dalam Sunan Abi Dawud, idza aradallah, jika Allah itu menginginkan kebaikan dari suatu amir, faja'alallahu wazira sidqin, maka Allah akan menjadikan pembantu-pembantu amir itu orang-orang yang jujur, orang-orang yang soleh, orang-orang yang menasihati ala tawasu ala birri wa taqwa, tawasu ala al-haq wa sabr, macam-macam. Jadi kalau Allah berkehendak pemimpin ini baik, maka orang-orang di sekitarnya, penasehatnya, pembinanya, gubernur-gubernurnya itu senantiasa baik juga, soleh juga. Lihat di contohnya. Ya, ketika Ibnu Ziyad didapuk menjadi pemimpin pasukan, ya, artinya hanya kalau Husain minta apa ya harusnya siapa dia, siapa Husain, lebih mulia Husain jauh. Tapi karena ada pembisik Syamr ibni Dzil-Jizan ini, sudah hancur urusan, fitnah berkobar. Bedakan dengan Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan. Ketika musim haji orang-orang Masya Allah banyak, beliau khalifah Bani Umayyah. Kemudian langsung, lihatlah hei saudaraku. Kepada siapa? Kepada gubernur Madinah saat itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Lihat itu rakyatku, Masya Allah, ajib, betapa banyaknya rakyatku, betapa bludaknya mereka. Bangga dengan rakyatnya. Dengan kuantitasnya, dengan beragamnya dari berbagai macam penjuru. Ya manusiawi, pemimpin membanggakan untuk rakyatnya. Tapi lihat, Umar bin Abdul Aziz langsung membalikkan kuantitas banyaknya rakyatmu itu ya akan menjadikanmu nantinya juga banyak pertanggungjawaban di akhirat. Lihat mereka itu sekarang rakyatmu. Tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka semuanya bisa minta pertanggungjawaban di hadapan Rabb atas apa saja yang engkau lakukan. Itu Sulaiman langsung nangis, jenggotnya sampai basah. Pemimpin, ya, seorang pemimpin yang Masya Allah pasti dikelilingi dengan orang-orang yang Masya Allah. Umar bin Abdul Aziz masih jadi gubernur Madinah saat itu. Dan nanti yang menggantikannya menjadi khalifah. Khalifah yang paling adil di masa itu. Nah, ini enggak. Syamr ini ngerogoti terus. Enggak, yang penting pokoknya udah. Ya, habisi saja. Maka terjadilah apa yang kita tahu. Peristiwa Karbala. Ribuan orang, ada yang bilang 4.000, ada yang bilang lebih, bahkan 8.000. Ya, menggempur pasukan yang gak siap berperang, bahkan banyak wanita-wanita dan anak-anak. Dan dengan kesedihan itulah wafatlah Husain
bin Ali radhiyallahu anhuma dan sekitar 17 atau 18 ahli bait Rasul sallallahu alaihi wasallam terbunuh di padang Karbala. Dan Syamr bin Dzildzizan senang dengan itu. Ya, senang dengan itu. Ibnu Ziyad akhirnya melaporkan ini kepada Yazid bin Muawiyah. Musuhmu telah kami bunuh, ya. Musuhmu sudah habis dan macam-macam. Lihat, Yazid langsung bertanya kepada Ibnu Ziyad. Engkau telah membunuhnya? Ya. Laknatullah, la'anakallah. Semoga Allah melaknatmu, wahai Ibnu Ziyad. Engkau yang telah membunuh cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Engkau telah yang memenggal. Ya, di sana ada wajah yang dicium oleh Rasul, bibir yang dicium oleh Rasul, mata yang dikedipin oleh Rasul, pipi yang Masya Allah. Yazid bin Muawiyah sampai marah, melaknat Ibnu Ziyad. Murkanya. Maka inilah ya, pentingnya mencari pembisik dalam tanda kutip, ataupun kawan, ataupun pembimbing kita, pembina kita untuk selalu di jalan kebenaran, bukan malah dijelungupkan ke fitnah. Hati-hati di sini. Maka selesai peristiwa Karbala itu, ya, sampai ada Zainab putri Ali juga, ya Muhammad, ya Muhammad, teriak nama kakeknya, wahai kakekku Nabi Muhammad, wahai kakak, cucumu ini yang kau cintai. Tapi gimana lagi? Abdullah bin Umar pun ya, menangis mendengar ini. Akhirnya sudah dikejar, cuma ya 10 Muharram terjadi kejadian ini. Lah kok kemudian orang-orang yang tadi awalnya kata membela, malah akhirnya memerangi, memusuhi. Sebagian besarnya kabur, nggak mau tahu. Oh, kemudian beberapa masa berikutnya mereka menyiksa diri, mengatasnamakan mereka membela Husain, ya Ali, ya Husain, ya. Kadzab. Dusta mereka. Apa-apaan mereka. Tapi benar bahwa kata mereka penyucian diri, tapi kata ahli sunnah wal jamaah mau disucikan. Kata Zainab ini, ya, salaf kita itu Zainab bin Ali radhiyallahu anhu, kalian mau mensucikan kayak apapun tidak akan pernah bersih. Bahkan itu bentuk kisosnya. Beberapa ahli ilmu menyatakan itu bentuk murkanya Allah di dunia untuk mereka. Mereka menyiksa diri sendiri. Dan nanti belum di akhirat Allah yang menghukumnya. Nggak ada yang baik, boy. Nah, kok sekarang kayak gitu? Kemudian di musim haji, ya, masa-masa berikutnya masih ada Abdullah ibnu Umar hidup. Ya. Kemudian ketika Abdullah ibnu Umar berkhutbah, kemudian selesai berkhutbah, mereka bertanya, ada yang tanya di musim haji, yang dilarang untuk membunuh buruan. La taqtulu sayd wa antum hurum. Ketika kalian berikhram tidak boleh membunuh buruan. Orang-orang Irak itu, orang-orang Kufah, orang-orang Karbala datang kepada Ibnu Umar bertanya tentang masalah kalau dilarang saat ihram membunuh buruan, bagaimana kalau kita membunuh nyamuk? Damul ba'ud, darah nyamuk. Gimana hukumnya? Boleh apa terlarang? Ibnu Umar tahu ini orang datang dari wilayah sana. Maka Ibnu Umar sangat cerdas. Beliau balikkan pertanyaan ini. Kalian tanya masalah hukum darah nyamuk dibandingkan dengan kalian dulu telah menjatuhkan dan membunuh darah dari cucu Rasul, yaitu Husain. Yang benar aja kalau kalian tanya masalah hukumnya darah nyamuk, kalian tanyakan darah Husain kalian kemanakan? Ini makanya orang yang susah dan menjadi duri
kaum muslimin dari masa ke masa. Nanti di dinasti Abbasiyah, ya, ada seorang Syiah juga Ibnu Al-Qami yang bagaimana caranya itu ada MOU dengan Mongol, dengan Tartar, bisa masuk loh ke istana, bahkan nantinya seakan-akan perundingan dengan khalifah. Ya, khalifah dengan orang-orang yang ada di sekitarnya diminta melucuti senjata. Kita damai di sini, kita akan berunding dengan Tartar. Ada orang kayak gitu? Masya Allah. Ibnu Al-Qami itu bisa sampai meyakinkan khalifah melucuti senjata, kita damai, om-om, ternyata di dalam hancur semuanya, dibelai. Kan gak masuk akal. Mongol di mana? Ya, kemudian Baghdad di mana? Itu kan ketemu berbagai macam negara-negara. Kok dengan mudahnya Tartar bisa masuk? Kalau bukan adanya musuh dalam selimut, yaitu orang-orang munafik dari kalangan Syiah Rafidhah. Ini sejarah yang berbicara. Ya, zaman, ya, at-tarikh ya'udu nafsahu. Sejarah akan berulang kalau kita nggak belajar. Maka fitnah demi fitnah ini sudah ada percontohannya. Tinggal kita untuk ayo kita kembali lagi. Bagaimana Abdullah ibnu Umar bermanhaj dalam hal ini, bagaimana Abdullah bin Zubair, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, karena di masa-masa itu, ya, mereka orang-orang yang masya Allah sabat, kokoh, dan mereka senantiasa berdakwah atas penyimpangan-penyimpangan. Aku lu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kajian yang cukup panjang ini bisa bermanfaat dan semoga menambah wacana keislaman kita dan wawasan sejarah. Dan semoga kita dijauhkan dari berbagai macam fitnah dan dikokohkan akidah kita, dan semoga Allah menangkan Islam wal muslimin dan menjauhkan dari berbagai macam fitnah-fitnah akidah, diantaranya itu fitnah Syiah dan konco-konconya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.